Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa besar, yaitu ketika Allah berikan kita kelebihan air atau tempat air ada di area kita, lalu kita mencegah air itu untuk dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan, seperti musafir atau dalam keadaan kekeringan. Dan itu termasuk orang-orang yang dilaknat dan tidak akan dilihat Allah dengan kasih sayangnya di hari kiamat nanti. Baik, kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu kufran ni'matil khulq al-mustalzam li kufran ni'matil haq, yaitu orang-orang yang kufur nikmat sesama manusia, maka dia masuk ke dalam kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan dosa ini adalah orang-orang yang tidak mensyukuri pemberian dari sesama manusia, maka sebenarnya dia pun termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya kufur nikmat atas pemberian atau kebaikan manusia, maka dia termasuk golongan kufur nikmat kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhana kita yaitu orang-orang yang tidak tahu membalas budi, orang-orang yang melecehkan dan tidak menghargai apa yang pernah dia dapatkan kebaikan dari orang lain. Ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis riwayat Ahmad, wa in ashkaran nas lillahi tabaraka wa ta'ala ashkarahum linnas. Orang yang paling dianggap bersyukur kepada nikmat Allah, yaitu orang yang paling banyak bersyukur di atas kebaikan yang dilakukan oleh sesama manusia. Jadi salah satu orang yang disebut bersyukur kepada nikmat Allah, dia selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh orang lain kepadanya dengan membalas budi. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak mensyukuri kebaikan sesama manusia. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa orang yang tidak mensyukuri kebaikan sesama manusia, maka dia tidak disebut bersyukur kepada Allah. Dan ini sudah jelas tentang dosa sama. Sebagaimana besarnya dosa kufur nikmat kepada Allah, begitulah besarnya dosa
orang-orang yang tidak tahu diri membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam sahihnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man ista'aza billah fa'izuhu. Rasulullah memulai kalimatnya dengan mengatakan, barang siapa yang memohon perlindungan darimu dengan menamakan Allah atau mengatasnamakan Allah, maka lindungilah dia. Nah, ini kalimat Nabi yang pertama sebelum menuju ke fokus pembahasan kita dalam satu hadis, satu paket hadis ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memohon perlindungan darimu dengan mengatasnamakan Allah, artinya dia menyebutkan nama Allah. Contoh, demi Allah, tolong lindungi saya. Demi Allah, tolonglah sembunyikan saya sebentar dari kejaran orang-orang yang zalim. Kalau dia sudah memakai nama Allah, kata Nabi, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Karena ketika kita melindunginya, berarti kita telah menerima permohonan dari Allah. Kita seakan-akan telah menerima permintaan Allah untuk melindungi salah satu hamba-Nya. Makanya ini perlu dilihat kondisi melindungi orang lain itu pekerjaan yang berpahala. Namun kalau kita yang berbuat itu harus melihat keadaan. Kalau seandainya yang minta perlindungan adalah seorang pencuri yang sedang dikejar-kejar oleh massa, maka walaupun dia sudah memakai nama Allah, ini tidak berlaku. Jadi jangan gara-gara dia memakai nama Allah, kita sembunyikan pencuri itu, lalu kita selamatkan dia. Begitu sudah selesai masa bubar, dia pergi dari rumah kita, isi rumah kita tidak ada lagi. Berarti kitalah korban berikutnya. Yang model begini tidak perlu dilindungi. Tinggal dicubit-cubit saja sedikit, tidak masalah. Karena pencuri hari ini, kalau terlalu cepat kita serahkan kepada pihak yang berwajib, kadang-kadang wajahnya masih terlalu indah untuk dinikmati. Jadi perlu dipoles-poles sedikit. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala berbeda di zaman dulu. Kalau pencuri sudah kita berikan kepada hakim melewati 400 dirham, maka insya-Allah ditegakkan syariat, tangannya pasti tidak lagi berada di tempatnya. Dan itu sudah membuat efek jera yang begitu hebat. Hari ini tidak. Keluar dari penjara pun masih lengkap tangannya. Cukup hanya dengan berbaik-baik dalam penjara, maka dia mendapatkan kortingan-kortingan hukum. Pulang mencuri lagi. Maka kalau bukan kita yang langsung memotongnya, siapa lagi? Lalu Rasulullah mengatakan, وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ وَأَعْطُوهُ. Kalau ada orang yang meminta sesuatu darimu dengan memakai nama Allah, maka berikanlah. Nah, ini orang-orang yang sudah benar-benar membutuhkan. Jadi bukan kalimah Allah yang menjadi kebiasaan rutinitas. Ada orang yang memohon pertolongan, demi Allah, saya belum makan, tolonglah. Begitu kata Rasulullah. Karena seakan-akan kita telah menerima permintaan langsung dari Allah. Yang model-model begini jangan dilewatkan. Namun orang yang selalu melakukan ini secara rutinitas, mulai dari jam 8 pagi berada di bawah lampu merah dengan mengucap-ngucap nama Allah, ini tidak berlaku. Karena dia sudah menjadikannya sebagai pekerjaan. Bukankah kita telah membahas di beberapa pertemuan yang lalu, salah satu dosa besar adalah mengemis-ngemis. Mengemis-ngemis dalam keadaan sebenarnya kita bukan mudarat. Maka dia sedang meminta untuk Allah jatahkan neraka untuknya. Jadi ini kalau sudah bermohon meminta sesuatu dari kita memakai nama Allah, maka berikanlah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, وَمَنْ أَتَى
ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Di sini baru Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pernah memberikan kebaikan untukmu, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang setimpal. Fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Seandainya engkau tidak bisa membalasnya dengan pekerjaan yang setimpal, maka balaslah dia dengan mendoakannya. Puji-pujilah dia di hadapan Allah sampai engkau tahu bahwa engkau telah setimpal antara doamu yang engkau mohon kepada Allah dengan apa yang dia berikan. Ini adab kita di saat kita pernah diberikan sesuatu oleh sesama manusia yang bentuknya kebaikan. Apa kata Nabi? Balaslah dulu dengan yang setimpal. Jadi kita ini kalau seandainya ada orang berbuat baik, yang pertama harus kita lakukan, ingat-ingatlah jasanya. Ingat-ingatlah kebaikannya. Jadi konsep hidup itu, kalau kebaikan orang diingat-ingat, kalau kejahatan orang dilupakan. Kebaikan kita dilupakan, kejahatan kita ingat-ingat agar tidak berulang. Itu konsep hidup. InsyaAllah orangnya baik. Jadi jangan dibalik-balik. Kadang-kadang kita kebaikan orang kita lupakan. Kebaikan kita tidak ingin dilupakan orang. Jadi kita ungkit-ungkit, kita kasih tahu orang, saya pernah berbuat baik kepadamu. Jangan batalkan semua pahala kebaikan kita dengan mengungkit-ungkit kebaikan itu. Tapi kalau kebaikan orang, selalulah ungkit-ungkit selama pemiliknya tidak mengungkitnya. Ingat-ingatlah kebaikan orang. Sekecil apapun, jangan jadi kancil dan buaya. Setelah ditolong oleh buaya, kancil tidak tahu diri membalas kebaikan buaya. Begitu cerita yang kita dapatkan dari waktu kecil kita. Jadi walaupun kita tidak mampu membalas di waktu yang sama, tunggulah waktu kita sudah berjaya. Balaslah. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin sekolah dulu, ditanggung beban, ditanggung hidup oleh paman kita, yang mungkin orang tua kandung kita sudah meninggal dunia, lalu kita dipelihara oleh paman kita, Pak Cik, ya, Pak Wang, dipelihara oleh kakek kita, maka balas kebaikan mereka. Itu adab kita. Jadi jangan lupakan kebaikan mereka. Kita tidak mampu balas kepada orangnya langsung, maka peliharalah salah satu anaknya yang mungkin bernasib sama dengan kita. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah dipelihara oleh Abu Talib dari masa kecilnya. Dan Rasulullah hidup dalam keadaan sangat berjasa, merasa sangat berjasa perjuangan pamannya Abu Talib. Dan yang lebih menyedihkan beliau ketika Abu Talib tidak menerima Islam. Jadi beliau ini ingin membalas jasa Abu Talib pertama, agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Dipaksa oleh Nabi sampai akhir detik hayatnya, wahai paman, ya ammu, qul la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi datang ke rumah Abu Talib, di saat Abu Talib sedang menghadapi sakaratul maut, detik-detik itu, dia dikelilingi oleh sahabat-sahabat jahiliyahnya, termasuk Abu Jahal mengelilinginya. Dan ketika Abu Jahal tahu bahwa Muhammad yang datang, langsung Abu Jahal memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk duduk di depan pintu. Jangan sampai Muhammad masuk mendekati tempat berbaringnya Abu Talib. Itu dalam sejarah. Sehingga Nabi Muhammad hanya bisa berdiri di depan pintu, karena sudah ditutupi jalan. Tujuannya agar jangan sampai Abu Talib menjadi orang Islam. Karena dia adalah pemimpin bangsa Quraisy waktu itu. Dia penjaga Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Muhammad dari pintulah dia mengatakan, wahai pamanku, qul, sebutkanlah la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, maka engkau akan masuk surga. Lalu Abu Jahal mengatakan, Abu Talib, apakah engkau lupa bahwa kita pernah bersama menyembah sembahan nenek moyang kita? Engkau pemimpin kami. Apakah engkau akan meninggalkan sembahan nenek moyang kita? Terus-terusan disebutkan sehingga Abu Talib penuh dengan keraguan, dan akhirnya dengan izin Allah pun dia tidak mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad akhirnya gagal membalas kebaikan Abu Talib karena Allah
yang tidak mengizinkan Abu Talib masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi hidayah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah ekonominya baik? Dia memelihara Abu Talib, dia memelihara Ali bin Abi Talib, iaitu anak daripada Abu Talib. Itu Ali itu dalam tanggungan Rasulullah. Apapun dia untuk Ali, untuk Ali. Dipeliharanya sampai dinikahkan dengan anaknya Fatimah. Maka itu cara Rasulullah membalas budi. Dalam salah satu riwayat yang lain disebutkan, waktu Rasulullah diserang di kota Taif, salah satu pembesar kota Taif, Mut'im bin Adi, itu menolong Rasulullah, padahal dia kafir. Jadi karena perasaan sayangnya, dia tolong, dia beri suaka, dia kasih perlindungan ke Rasulullah untuk keluar dari kota Taif dalam keadaan aman. Dia katakan kepada penduduk, jangan bunuh Rasulullah, padahal Rasulullah sudah terluka. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan orang-orang yang berasal dari suku Taif, jadi ada tawanan-tawanan di suku Taif pada perang berikutnya. Lalu Rasulullah ketika mengikat mereka dan lalu melihat ke arah pandangan mereka, Rasulullah teringat kepada Mut'im bin Adi yang membebaskannya di kota Taif. Lalu dia mengatakan kepada sahabat, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kalau dia minta kepada aku untuk membebaskan orang-orang busuk ini, dalam hadis sebutkan begitu, seandainya dia yang minta kepada aku untuk membebaskan tawanan dari Taif ini, sungguh ku bebaskan semuanya, karena dia telah berbuat baik kepada aku. Namun di saat itu Mut'im telah meninggal dunia, maka tawanan itu tidak dibebaskan kecuali mereka masuk ke dalam Islam. Jadi jemaah mereka Allah, konsep balas budi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, ketika meninggal dunia, datanglah anaknya Abdullah. Jadi anaknya juga nama Abdullah. Ayahnya munafik, tapi anaknya saleh. Abdullah orang yang taat kepada Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, anaknya, ketika ayahnya meninggal, belum dikuburkan, anaknya datang ke Rasulullah. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ayahku ada wasiat kepada aku. Yaitu dia mengatakan, kalau dia meninggal, dia mohon dikafankan dengan bajumu, ya Rasulullah. Ternyata wasiat seorang munafik, dia minta untuk dikafankan dengan baju Rasulullah yang sering dia fitnah, yang sering dia provokasi rakyat untuk membenci Rasulullah, padahal dia munafik. Bahkan isteri Rasulullah Aisyah, dialah yang menggembar-gemborkan bahwa Aisyah telah melakukan selingkuh dengan Safwan ketika pulang dari medan perang. Jadi banyak sekali korban kemunafikannya. Maka paling bahaya orang munafik. Orang kafir jelas permusuhan, munafik tidak jelas. Di belakang dia menghantui kita, tapi di depan, Masya Allah, lembutnya Masya Allah. Kalau orang Aceh mengatakan, dike mobe bre, mobe bu, betul. Kalau bu sudah jadi bre belum jadi bu. Dike mobe bu, dilikut mobe ek. Kalau di depan bau nasi, di belakang bau tahi. Itu sifat munafik. Maka yang munafik-munafik banyak bau tahinya. Atau tahinya bau, begitu. Tapi itu bukan ciri-ciri munafik. Jangan gara-gara tahi bau lalu menjadi ciri munafik, tidak. Jadi jemaah mereka Allah, seharusnya Rasulullah tidak memberikan bajunya. Kenapa? Kebenciannya terhadap seorang munafik, provokator. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dia langsung mencari baju putihnya, dia berikan kepada Abdullah, lalu dia mengatakan, kafankanlah ayahmu. Jadi ini kenapa bisa terjadi? Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik itu, pernah menolong pamannya Abbas ketika Abbas ditawan dalam perang Badar. Tidak ada baju yang bisa menutupi Abbas yang sedang ditawan. Artinya semua baju kekecilan tidak ada pada Abbas, untuk ganti baju pun tidak bisa selama ditawan. Maka si munafik inilah yang kemudian melepaskan bajunya untuk menutupi badan pamannya Nabi Abbas. Itu kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu saja kebaikan dibalas oleh Nabi SAW. Bilal bin Rabah ketika mau berangkat dari Madinah,
sepeninggal Nabi. Dia tidak tahan lagi tinggal di Madinah karena air matanya terus menetes mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di masa Khalifah Abu Bakar, dia mohon kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku pergi dari Madinah dan izinkan aku mengundurkan diri dari muazzin di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bingung untuk menjawab karena dia tidak ingin Bilal meninggalkan Madinah. Lalu kemudian Bilal melanjutkan kalimat, wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kalau engkau dulu membebaskanku ketika aku menjadi budak, engkaulah yang membebaskanku. Kalau engkau masih menganggap aku budakmu, artinya engkau bebaskan aku untuk dirimu, maka aku tidak akan meninggalkan Madinah. Aku siap menjadi budakmu, wahai Abu Bakar. Tapi kalau engkau membebaskanku karena Allah, maka izinkanlah aku meninggalkan kota ini. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku bebaskan engkau karena Allah, bukan untukku. Pada sampai kalimat ini kita harus paham bahwa Bilal ingin membalas budi Abu Bakar yang telah membebaskannya dengan mengatakan, aku siap melayanimu seandainya engkau membebaskanku untuk menjadi budakmu. Aku siap. Tapi kalau engkau membebaskanku karena Allah, maka bebaskanlah aku untuk pergi dari tempat ini. Akhirnya Abu Bakar mengizinkan Bilal bin Rabah. Nah, kejadian-kejadian ini diperlakukan oleh semua orang-orang Islam yang baik mulai dari masa Nabi. Balas budi itu adalah salah satu adab tertinggi. Maka tidak tahu balas budi adalah keburukan, dosa. Tidak perlu fikir panjang-panjang untuk balas budi teman. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Orang tua kita. Balaslah budi mereka. Balaslah budi mereka selama kita mampu. Walaupun tidak pernah terbalas. Walaupun tidak pernah terbalas. Dan tidak akan mungkin terbalas. Tapi berusahalah memikirkan mereka, apalagi ketika mereka sudah di masa tuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita jauh dari mereka, maka kirimkanlah sesuatu untuk membuat mereka bahagia. Jangan mereka terus bekerja di kampung, padahal anaknya di sini kerja di satu perusahaan dengan gaji puluhan juta. Tapi orang tuanya masih terus turun di sawah, tidak mendapatkan amplop apapun dari anaknya. Maka jemaah melakukan Allah, balaslah budi orang yang paling banyak memberi budi kepada kita. Lalu kemudian balaslah budi isteri-isteri kita. Ini Masya Allah, ada orang lupa balas budi isterinya sendiri, tapi berbuat baik kepada isteri orang lain. Kalau dengan isteri orang, subhanallah, hampir setiap gajian awal bulan ditraktir. Ditraktir bakso, bukan bakso cilet-cilet, bakso beranak. Sudah bakso beranak-ranak ditraktir isteri orang. Tiap-tiap awal bulan traktir. Maka di kantor dikenalnya, bapak itu baik, Masya Allah. Semua isteri orang memuji-mujinya. Tapi isteri sendiri, Masya Allah, tidak pernah dia bawa. Jangankan dia bawa jalan-jalan untuk makan bakso, siomay pun tidak pernah. Kadang-kadang dia pulang dengan bau mulut mie goreng. Lalu dia cerita istrinya, baru selesai makan tadi mie goreng pakai telur, pakai daging, pakai udang, Masya Allah, satu paket 35.000. Tapi istrinya hanya bisa mencium baunya. Satu bungkus pun tidak dibawa pulang. Maka wajar hari ini banyak istri minta cerai suaminya, gara-gara tidak dibawa pulang mie goreng tadi. Maka jemaah maka Allah SWT, orang pendamping yang paling harus kita balas selain orang tua adalah istri. Yang pelihara anak kita istri. Seandainya tidak ada istri, otomatis tidak ada anak, kan begitu ceritanya. Tapi seandainya tidak ada istri yang mau menjaga anak kita, sungguh kita harus sewa orang untuk menjaga anak kita. Yang paling banyak berbuat dan paling gelisah ketika kita sakit adalah istri. Siapa yang mencebok kita ketika stroke? Istri. Tidak peduli istri keberapa, yang penting istri. Jadi lihatlah, dialah yang bermalam-malam setiap hari di rumah sakit. Di saat anak kita hanya bisa berganti-ganti, tapi istri tidak pernah keluar, hanya untuk memelihara kita. Ujung-ujungnya kita yang sehat, dia yang jatuh sakit karena kelelahan. Maka fikirkanlah itu. Setiap tahun kalau kita punya gaji, bawakanlah kado-kado terindah kepadanya. Kalau perlu buat kejutan, buat surprise. Kasih kunci mobil. Suruh dia keluar rumah. Lihat di depan rumah. Rupanya mobil tetangga. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala bertambah-tambah sakit istri. Nah, ini orang-orang yang harus kita balas budi. Selanjutnya baru kepada teman-teman kita, balaslah budi. Dialah yang kemudian dia yang menolong kita di saat sulit. Balaslah ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan.
Jadi balas budi itu jangan hanya berfikir kalau kita tidak diberikan maka kita tidak akan berikan. Coba lihat contoh walimah. Ada orang yang kadang menandai kado-kado orang. Dibuka tulis, buka tulis. Ngapain tulis-tulis di agenda kado orang? Tujuannya apa? Kadang-kadang terfikirkan kalau orang itu punya kado isinya sekian, maka ditulis di buku agenda. Begitu dia dapatkan hadiah yang kecil dari seseorang, maka dia sudah berniat balas dendam. Jadi ada orang yang kadang-kadang cuma memberikan satu anduk kecil, itu niat balas dendamnya kuat sekali, Pak. Dia akan mengatakan, "Nanti kangi waktu acara kah? Tunggu waktu acara kamu." Dibalas anduk yang lebih kecil lagi. Ini bukan balas budi, ini memang balas dendam, bukan balas budi. Jadi bedakan kalimat itu. Jangan pikirkan berapa banyak, tapi balaslah. Dan jemaah melakukan Allah sebagai penutup, kalau kita tidak mampu membalas budi dengan berbagai macam kebaikan, apa kata Rasulullah? Fad'uhu, doakanlah dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seseorang diberikan sesuatu, maka ucapkanlah jazakallah khairal jaza. Faqad balaghas sana. Kalau orang diberikan sesuatu, kita tidak tahu cara balasnya, maka ucapkanlah jazakallah khairal jaza. Ya. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baiknya balasan. Faqad balaghas sana, kata Rasulullah, itulah kalimat doa yang terbaik. Jadi terima kasih boleh, tapi itu bukan kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita tidak memulangkan ke Allah, tapi kalau jazakallah khaira atau jazakallah khairal jaza, kita telah meminta Allah, ya Allah, aku tidak sanggup membalasnya. Balaslah dengan kekuasaanmu ya Allah. Balaslah dengan kekayaanmu ya Allah. Itu sehebat-hebatnya kalimat. Maka biasakan di mulut, asal ada orang memberi, ya, pulang, diberi sesuatu, ya, atau apapun, bertemu di jalan, bahkan diberi obat-obat untuk sebuah penyakit kita, ucapkanlah jazakallah khairal jaza. Semoga Allah lah yang bisa membalasmu. Ketika kita diundang makan, habis makan, lihat hadis Nabi. Nabi menyuruh ucapkan apa? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, balaslah makan atau berikanlah makanan setimpal atau lebih baik dari makanan yang dia beri kepada aku. Ya Allah, berikanlah dia minuman dengan minuman yang lebih baik daripada minuman yang diberikan kepada aku. Ini kalimat-kalimat balas budi. Jadi jemaah melakukan Allah, semoga kita bisa mengamalkan salah satu adab ini, dan ini termasuk dosa besar di saat kita berkhianat di atas kebaikan orang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.